Nah, ini yang terakhir punya orang yang mengkhususkan tempat misalnya di masjid ya, di sini misalnya. Pokoknya di sana aja, inginnya di sana loh, di pinggir aja, pinggir kiri loh, atau di sana aja, di pojok aja, itu nggak baik. Seperti ternyata ya kebiasaan onta itu senantiasa menempati tempat yang biasa ditempati, misalnya di tempat pohon ini, di bawah pohon itu. Cenderung ketika habis di gembala itu, biasanya tempat itu tadi yang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kita meningkatkan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, berbagai kenikmatan, sehingga diantaranya kita sampai hari ini sehat, bisa melaksanakan sholat dengan jamaah di masjid ini, walaupun berkurang ya, jamaahnya, walaupun ada yang tidak berangkat karena turun hujan, tapi alhamdulillah di masjid ini nyaman sekali ya. Kemudian salam serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, kemudian para sahabat beliau dan para pengikutnya. Jamaah salat maghrib dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqinu. Artinya, wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kalian kepada Allah, beraktivitaslah kalian dalam rangka ibadah kepada Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kalian al-yaqinu. Para mufassir mengatakan, ma mana al-yaqin? Apa artinya al-yaqin? Al-yaqin huwa al-mautu. Sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti bagi manusia adalah kematian. Dalam surat Al-Jumu'ah disebutkan, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju kepada Allah, untuk menuju kita kepada kematian ya. Karena ujung kehidupan manusia itu harus mati. Bahkan yang mengidam-idamkan masuk surga itu harus mati. Mati dulu. Kalau nggak mati dulu jangan harap masuk surga. Jangan harap masuk surga. Ingin masuk surga nggak ini? Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah mencapai. Tapi mati dulu ya. Ya, itu pintu. Salah satu pintunya. Baik. Untuk menuju ibadah kepada Allah sampai kematian, maka tata caranya, prosesnya, itu Rasulullah dan para sahabatnya diturunkan wahyu, diturunkan
syariat, tata cara beribadah kepada Allah sampai beliau wafat. Sampai beliau wafat. Sehingga tata cara sholatnya Rasulullah ketika memerintahkan kepada Abu Bakar itu dijadikan sebagai rujukan. Sebagai rujukan. Bagaimana ketika Rasulullah mengimami dalam keadaan sakit. Nah, sekarang dijadikan rujukan. Sehingga sampai nafas akhir dihembuskan oleh Rasulullah, tata cara beribadah tetap dilakukan. Oleh karena itu, kita belajar juga bagaimana kita beribadah juga sampai mati pun kita akan belajar. Baik. Oleh karena itu tidak ada henti-hentinya orang belajar itu kapanpun sampai dimanapun sampai menuju kepada kematian. Baik, yang kita bahas pada petang malam hari ini masih tentang sholat, yaitu syughlul qalbi bi ghairi a'malis sholati, kesibukan hati dengan aktivitas selain sholat. Ya, kesibukan hati yang disebabkan oleh aktivitas, tapi aktivitas tersebut bukan bagian dari sholat. Fa'an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, idza nudiya lis-sholati adbar syaitanu walahu duratun hatta la yusma'al adanu atau hatta la yasma'al adana. Ketika azan panggilan sholat dikumandangkan azan, adbar syaitanu, maka syaitan lari terbirit-birit sampai, karena terbirit-biritnya itu walahu duratun, sampai terpentut-pentut. Sampai pentut itu ada dua istilahnya. Durat itu pentut yang bersuara sampai udah ketakutan, tersiksa, sampai lari terbirit-birit. Hatta la yasma'al adzan, sampai dia menjauhi suara tersebut sehingga tidak mendengarkan adzan. Faida qudiyal adzanu aqbala, ketika adzan sudah selesai, nah mulai lagi, datangi lagi. Datangi yang di rumah atau datangi yang berangkat ke masjid, datangi yang mau sholat dan sebagainya, nah, datangi semuanya. Faida suwiba biha, maka ketika sudah nggak ada adzan, menunggu sholat, orang dalam masjid pun juga diganggu. Setan itu sakti. Ya, dalam Al-Quran itu disebutkan janganlah kalian seperti nenek moyang kalian. Wala yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati. Jangan sampai kalian seperti nenek moyang kalian, yaitu Nabi Adam, yang disebabkan oleh setan nenek moyang kalian dikeluarkan dari surga. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Saktinya itu mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Maka kita punya senjata yang ampuh. Dengan kalimat thayyibah, setan akan tersakiti, lari terbirit-birit. Ketika dikumandangkan iqamat, adbaro, lari lagi. Kemudian setelah selesai qomat, ya, mulaian lagi, datang lagi. Fa idza qada at-qudiya at-taswibu aqbala hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi. Nah, ketika qomat sudah selesai, nah, ini masuk lagi. Yang di masjid pada sholat itu hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi, sampai masuk di dalam jiwa seseorang sehingga bisa memisahkan antara jasadnya dengan
jiwanya. Sudah bisa masuk di situ. Setan sampai seperti itu. Apalagi antara soft satu, ya soft ini satu orang dengan yang lain. Nah, itu yang mulai setiap orang itu punya setan yang menggodanya. Imamnya pun juga digoda. Sampai. Iya. Coba. Semua nabi itu digoda setan ya, coba. Nabi Ibrahim itu loh sampai mau melaksanakan perintah Allah untuk mengorbankan putranya itu masih dikuntit, dikejar terus nih, Pak. Ya memang inna syaitana lakum aduun mubinun. Setan itu jelas musuh besar yang nyata, udah jelas nyata. Baik. Nah, kemudian udah ganggu antara jiwanya dan dirinya. Yang dulu. Kemudian setan berkata, ini bisiki di dalam hati. Uzkur kada, ingat itu. Pintumu belum kamu tutup tadi ya. Ingat ya. Wah hujan nih, memeannya belum ditutup diambil waktu hujan. Ya coba diingat-ingatkan misalnya. Nah, ya sudah yang tadi hatinya, pikirannya Alhamdulillah. Ya Allah. Ya dikubur. Alhamdulillah. Baik. Ulkur kada, ingat ini. Ingat besok itu kamu punya ini janjian. Karena pentingnya karena ingat ini itu. Ulkur kada wa kada, ingat ini itu. Lima lam yakun yadhkuru. Kenapa tadi kok nggak ingat ya? Nah, ini tadi lupa. Terus kemudian ketika sholat muncul itu menaruh barang misalnya, baru teringat, oh ketemu waktu sholat. Dan ini hatta yadhallu ar-rajulu la yadri kam sholat, sampai digoda setan seperti itu, maka orang yang sholat itu tidak menyadari, tidak mengetahui berapa kali rokaat sholat dalam sholatnya. Tadi 3 rokaat atau 4 rokaat. Ini yang nggak bisa kita hindari seperti itu, jelas itu masuk perannya setan masuk di situ, sudah jelas ya. Kemudian fa ilam yadri ahadukum thalathan shalla am arba'an, maka ini acaranya apabila kalian ya salah satu di antara kalian tidak tahu tadi 3 rakaat salasan au shalla am arba'an, atau kau sudah 4 rakaat, fal yasjud sajdadaini wa huwa jalisun. Ya. Ketika sudah tasyahud akhir, ketika sedang duduk, maka sebelum salam sujudlah 2 sujud. Itu pun kadang lupa, tadi sudah lupa, ini mau tadi pikiran tadi ragu 4 rakaat atau 3 rakaat, waduh nanti saya sujud ini ditambahi misalnya ya. Apa? Bukan ditambahi. Jadi begini, apabila dia ragu 3 rakaat atau 4 rakaat, maka yakinlah 3 rakaat. Ya, yang 3. Sehingga al yaqinu la yazulu bisyakki. Ini kaidah usul fikihnya. Keyakinan itu tidak bisa dirubah dengan keraguan. Antara 3 dengan 4, ini ragu 4-nya pasti. Ini sudah 3 atau belum? Yang yakin adalah sudah 3. Gitu, ini ya. Ya sudah ya sudah dilewati ada sudah 3 rakaat. Berarti yang keempat ini ragu sudah apa belum? Maka hitunglah 3 rakaat. Kemudian kalau 3 rakaat berarti kurang 1 rakaat. Walaupun sesungguhnya dia sudah 4 rakaat misalnya ya, sesungguhnya 2 rakaat, maka sesuai dengan keyakinannya. Kalau dia sudah 4 rakaat, pasti 300 sudah dilewati kan? Ya. Jadi al-yaqinu la yazulu bisyakki. Nah, demikian juga ketika seseorang nunggu maghrib sampai isya karena hujan. Tadi sudah mentut apa belum ya?
Mau sholat isya dah. Ngentut apa belum? Yang mana yang dipakai? Al yaqinu la yazulu bisyakki. Yakin kalau tadi itu sudah batal apa belum? Tapi sudah punya wudu belum? Pasti sudah. Kan ragunya ini sudah batal belum? Kan sudah sholat maghrib tadi ya. Pasti sudah sholat, sudah wudu dan sudah suci. Nah ini yakin sudah jelas. La yazulu bisyaki, tidak bisa dirubah dengan keraguan. Aduh tadi belum batal atau belum, ngentut apa belum. Nah, ini tidak bisa merubah tadi yakinnya tadi. Makanya sudah wudu tapi belum ngentut, belum batal. Demikian juga dalam kaidahnya. Nah ini gara-gara syaitan, gara-gara godaan dari syaitan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan syaitan itu bisa masuk ke dalam diri manusia sampai ke majrad dam, sampai ke aliran darahnya itu loh. Ya, begitu ininya. Kelebihan yang dimiliki oleh syaitan. Tetapi seseorang ketika ingat kepada Allah, udah langsung lari, udah melarikan diri, udah. Nah, makanya kalimah thayyibah itu sangat manjur untuk menjaga diri kita dari godaan syaitan. Waqala Bukhari waqala Umar ini ini Umar. Qala Umar inni la ujahizu jaisi wa ana fis salat. Suatu ketika saya menyiapkan menyiapkan tentara saya ya. Nah, ketika sedang sholat. Nah, ini terus gimana? Ya itu nggak benar karena sedang sholat. Karena ketika kita sedang sholat, apapun sudah kita tinggalkan. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya begini, kita ketemu dengan bos, ya, atasan kita, atau orang top manager atau top pimpinan kita. Misalnya, ketemu di satu rapat dengan rektor, satu rapat dengan presiden misalnya. Coba lagi rapat gini, ada HP bunyi, kira-kira kita angkat atau kita dengarkan ini kita, pimpinan kita? Akan kita tinggalkan. Nah, bahkan ya seperti itulah. Ketika kita sholat, ada HP bunyi, nah terus gimana? Kita buka HP-nya atau kita teruskan sholatnya? Ya, kalau lupa bagaimana? Kalau saya lupa nggak silent itu, waduh, langsung pokoknya tak pencet pokoknya mati gitu. Pokoknya mati udah, nggak tahu bagaimana ininya akibatnya, pokoknya harus. Nah, ini kalau kita lupa. Baik. Nah, ketika sujud sahwi itu sendiri kadang juga lupa. Nah, tadi sudah rakaat ketiga, terus kemudian berinisiatif mau nanti setelah rakaat yang terakhir, terus kemudian mau sujud sahwi. Nah, karena godaan setan lagi, ketika tahiyat dan sebagainya loh ini nggak langsung salam, nggak sujud sahwi dulu. Nah, seperti itu bagaimana? Sujud sahwi setelah salam nggak apa-apa. Sujud sahwi setelah salam tidak apa-apa. Nah, ketika itu sudah ini zikir, terus kemudian sudah ngobrol, dan terus kemudian pergi ke sana, gimana? Nah, kalau sudah pergi ya sudah. Kalau sudah pergi ya sudah. Nah, terus kemudian sampai di pintu itu tadi, terus kan ada yang ingatkan, pernah saya diingatkan. Tadi kayaknya sholatnya kurang. Baru teringat kurang sholat rakaatnya. Kembali ke sholat ini, kemudian meneruskan, nggak apa-apa. Meneruskan. Ya, seperti itu. Tidak sholat dengan mulai dari awal lagi, tapi kembali ke sholat. Walaupun sudah ngobrol. Nah, ini lupa. Nah, ini salah satu ya, tapi ya lupa kenemenan. Tapi ya pernah jadi loh itu. Pernah terjadi. Mungkin sekali. Ya namanya lupa.
kurang sholatnya. Kalau sudah sahwi aja sudah keluar ya sudah. Selagi masih duduk ya tadi ya. Selagi masih duduk itu sholat sujud sahwi. Ya. Balik lagi. Kalau kurang rokaatnya, teruskan nambahi rokaat yang kurang. Tapi kalau karena tadi lupa tidak sujud sahwi nggak apa-apa, nggak sujud sahwi ya sudah. Bukhari, Umar juga demikian ketika sholat mempersiapkan tentaranya. Wa ma'ana sholat fi hadil halah sahihatun mujziatun fa innahu yambagil musalli, walaupun sholatnya tadi lupa ada yang kurang dan sebagainya tetap sah dan Allah tetap memberi pahala kepada orang yang sholat sesuai dengan kadar keikhlasannya, kadar mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, seperti itu. Fainah yang bagi lil musolli ayyataqabbala biqalbihi ala rabbih wa yusrifa anhu asyawaghil bitafkiri fi ma'nal ayat wa tafahumi li hikmati kulli amalin min amali sholati fa innahu la yuktabu lil mari min sholati illa ma uqila min. Nah, ini dalam hadis Ibu Dawud ya disebutkan bahwa walaupun tadi lupa, walaupun tadi ada yang kurang dan sebagainya, sholat itu akan dicatat bagi setiap orang, pahalanya itu sesuai dengan kadar yang terikat dengan sholatnya. Artinya yang kadar kekhusyuannya, kadar mengikuti syariat atau ajaran Rasulullah. Kemudian kadar keikhlasannya. Jadi dihitung seperti itu. Bagaimana ngitungnya ya? Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa memprediksi atau menggambarkan, waduh, hidup saya kok susah, hidup saya itu kok awut-awutan, hidup saya kok nggak teratur dan sebagainya. Lihat ke sholatnya, perbaiki sholat, insya Allah akan lambat laun akan baik, insya Allah. Lambat laun, begini pengalaman ya. Kadang ada beberapa bagi 1 minggu galau, betul-betul galau, karena galau itu banyak sebabnya ya dah. Ketika galau seperti itu, apabila ingat dengan sholat, ingat dengan Al-Quran, segera ke situ. Jangan abaikan. Ketika teringat dengan sholat, aduh ya Allah, sholat saya jamaahnya banyak bolong, sholat fardunya. Kemudian waktunya juga berakhir terus misalnya, terlambat terus misalnya. Ketika ingat itu, maka segera perbaiki. Kadang saya ketika sedang kerja, dengar azan, itu kadang nanti dulu. Nah ini seperti itu, kalau kita ingat ya, bahwa disitulah godaan yang menggoda kita. Segera tinggalkan dan pergi ke masjid. Tapi saya juga kadang sampai udah mepet komat baru naudzubillah, dan kita mohon kepada Allah supaya kita diperbaiki. Baik. Kemudian makruhatus sholat, yang dimakruhkan dalam sholat. Ini banyak hadis yang tentang yang bisa menggoda sholat tadi. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rawa Al-Bazzar an Ibnu Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla. Ini hadis qudsi. Innama ataqabbalu as-sholata mimman tawadhu'a biha li'azamati. Saya menerima sholatnya orang yang beribadah kepadaku, yang sholat kepadaku, mimman tawadhu'a biha li'azamati, karena merendahkan dirinya untuk keagunganku. Jadi dia mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemudian merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika kita rukuk kan kita baca Subhana rabbiyal azimi. Nah, ini artinya Maha suci Allah yang maha agung. Dan kalau kita sholat sendiri, diperlama rukuknya. Kalau sendiri ya, sholat sunat atau sholat qiyamul lail, diperlama. Nanti akan terasa, akan sedikit, walaupun sedikit, merasakan halawatal iman. Manisnya iman, walaupun sedikit sepintas saja. Habis sholat kadang ya, tapi ketika ruku atau ketika sujud merasakan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allah yang maha tinggi. Kita sujud rendah di hadapan Allah. Ini artinya di sini prakteknya. Man tawadhu'a
biha li'azamati, mengagungkan ketinggian, keagungan Allah dan merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka akan diterima ini salatnya. Pertama karena ini mengagungkan Allah. Walam yastatil biha ala khalqi. Walam, yastatil itu artinya yartafi', tidak meninggikan diri kepada makhlukku, ya tidak sombong. Misalnya ada masalah tadi dibawa ketika sampai sholat itu, misalnya sampai hatinya, kemudian saya itu mestinya lebih layak untuk mendapatkan amanat ini, misalnya gitu. Saya lebih senior, kemudian saya sudah selesai semuanya, misalnya ada yang sampai Ustadz doktor, profesor doktor, tapi kok yang diangkat kok doktor aja misalnya dan sebagainya, atau S2 aja yang sudah guru besar dan sebagainya. Atau apa salah yang dia tidak, sama sekali tidak meninggikan merendahkan makhlukku dan tidak meningkatkan atau menganggap dirinya lebih tinggi. Walam yabid musirron ala maksiati, dan tidak terus melakukan maksiat. Kadang itu kita melakukan maksiat itu sadar. Misalnya saling melakukan naudzubillah riba misalnya. Tapi riba itu kadang menjadi sumber hidup, sumber ini kadang ya. Nah, ketika tidak bisa bekerja yang lain, hanya bekerja itu. Itu di sini tantangannya di sini. Walam yabid musirron ala maksiati, supaya apa? Bersiap-siap paling tidak. Kalau nggak bisa apa-apa, ya kursus sana, kursus ini, sembari masih melakukan perbuatan yang syubhat, ya, misalnya. Nah, terus kemudian berupaya mencari yang lain, menyiapkan diri. Nah, itu bagian dari itu, menyiapkan ini, kemudian tetap bekerja supaya bisa menghidupi diri dan keluarga. Nah, terus disiapkan. Nah, ketika sudah siap, ya paling tidak 50% sudah siap, segera tinggalkan. Walam yakun musirron ala maksiati, tidak terus meneruskan. Nah, ini sudah tidak nyaman. Biasanya orang seperti itu tidak nyaman dengan pekerjaan maksiatnya. Bukan sebaliknya, kemudian semakin menikmati, semakin menjaga dan semakin meniti karirnya dalam kemaksiatan tersebut. Nah, tidak seperti itu. Baik. Wa qata'an nahar fi dzikri, sepanjang hari senantiasa dia zikir kepadaku. Wa rahima al miskin, mengasihani orang miskin. Wa ibnu sabil, dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, ibnu sabil. Wal armalah, dan janda. Wa rahima al musabah, mengkasihani orang yang terkena musibah. Dzalika nuwarrihi kanuris syamsi nawwarahu. Dzalika, yang dilakukan ini tadi, sholat dengan seperti tadi, menyayangi orang miskin, dan sebagainya tadi. Nawwarahu wa nawwarahu kanuri syamsi, maka ibadah sholatnya tersebut akan menyinari dirinya kanuri syamsi, seperti cahayanya matahari. Aklahu bi'izzati au astahfidhuhu. Aklahu artinya ar'ahu wa ahfaduhu, aku akan menjaganya. Bi'izzati, dengan kemuliaanku, keagunganku. Wa astahfidhuhu, dan wa istahfadhuhu malaikati, dan malaikatku akan menjaganya, menjaga dirinya. Aj'alulahu fil dzulmati nuran. Nah, orang yang seperti tadi ya akan senantiasa ketika dalam keadaan kegelapan, bingung, galau dan sebagainya, akan diberi cahaya. Ya, jadi begini, kita bisa memaksimalkan sholat kita itu. Barangkali sholat khusyuk kita, sholat kita yang diberikan oleh Allah, ketika kita nanti mengalami kegalauan, kesesatan atau apa sebagainya, dicegah atau di efek dari sholat yang kita telah lakukan dulu. Nah, senantiasa seperti itu. Supaya kita nanti diantaranya baik pada saat sekarang, dan juga nanti bisa mengingatkan sholat yang berkualitas kita itu di saat kita lalai. Wafil jahalati hilman, ketika dalam keadaan bodoh, keadaan ngawur dan sebagainya,
hilman, lemah lembut. Wa mithluhu fi khalqi kamithli al-firdausi fil jannah. Itulah permisalannya antara hubungan diriku dengan hambaku tersebut sebagaimana firdaus dengan surga. Nah, artinya tidak bisa terpisahkan. Surga firdaus itu bagian dari surga. Surga ada beberapa tingkatan. Salah satunya adalah surga firdaus. Baik. Makruhatu salat, makruh-makruhnya salat yang pertama al-abathu bi thawbihi au bi badanihi illa idza da'at ilahi al-hajah fa innahu hina idzin la yukrahu. Pertama, yang dimakruhkan dalam salat yaitu sembrono al-abathu. Sembrono itu diantaranya kebersihannya, kemudian kelayakannya, pantas enggaknya. Kalau misalnya ada pakaian yang pantas, yang paling bagus itu dipakai untuk masjid. Jangan yang pakai untuk kerja, ke sawah atau kemana kemudian dipakai. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian, artinya yang memperindah kalian, inda kulli masjid, ketika setiap kali kalian datang ke masjid, artinya untuk sholat fardu. Atau badannya masih rusuh, masih ini belum siap dan sebagainya, juga jangan dilalaikan. Tetapi illa idza ta'dilai hajah fa innahu hina idzin la yukrahu, kecuali dalam keadaan terpaksa, misalnya dalam keadaan sholat nggak bawa pakaian ganti, kemudian pakaiannya cuma itu tok, tadi kena kotoran. Aduh, kalau pulang ke rumah ganti terlalu jauh, maka dengan pakaian itu nggak apa-apa. Fa'an Mu'aikib qala sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam an mashil hasa fi sholati. Ini begini. Dulu kan masjidnya itu masih lantai, tanah. Tanah juga dibersihkan, tidak padat dan sebagainya. Tapi ada yang bekasnya, misalnya ada kerikil kecil. Ya. Rasulullah ditanya tentang bagaimana mengusap ini kerikil kecil yang ada di dahi. Habis sujud, la tamsah al-hasa wa anta tusolli. Jangan engkau ambil atau engkau hapuskan kerikil atau yang ada di dahi ketika engkau dalam keadaan sholat. Fa in kunta la budda fa'ilan fawahidatan. Kalau kalian sudah nggak kuat nanti kalau disujudkan, nah itu lagi meyakinkan, maka usap sesekali aja. Nah ini fawahidatan yaitu taswiyatul hasa, menghapuskan kerikil yang ada di dahi. Qala idza qama ahadukum ila sholati fa innar rahmata tuwajihuhu falam yamsahul hasa. Baik, apabila kalian di antara kalian sholat, maka ingatlah kalian itu menghadap kepada Zat yang Maha Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka la tamsah al hasa, jangan kalian sibukkan dengan membersihkan bahkan kerikil yang ada di tubuh kalian, dalam dahi kalian. Baik. Ini ada hadis yang mengatakan an Salama wa an Ummi Salama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li ulamin lahu yuqalu lahu Yasar. Ada seorang anak-anak yang namanya Yasar. Wa kana qad nafakha fi sholati, dia kebiasaannya itu nyebul-nyebul dalam sholatnya, mau sujud misalnya mesti misalnya ada yang orang yang kiloan misalnya, mesti dilihat dulu, kadang diusap dulu atau. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, tarib wajhaka lillah, lumuri wajahmu dengan debu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kinayah. Oke. Janganlah gara-gara itu saja, ya sudah biarlah wajahmu itu penuh dengan debu, tapi itu adalah lillahi ta'ala, lillah karena. Nah, yang kedua, takhosuru fi sholati. Takhosuru fi sholat itu ini, ketika sholat itu ininya ya, ini nggak boleh memang. Sampai meletakkan ini ya kalau malangkrik gitu lah. Sholat ya. Ada nanti di Mekah ada yang sholatnya sudah begini, ada yang gini. Kemudian ada yang enggak sendagem ada. Tapi yang enggak boleh ya begini toh. Nah, baik.
Nah Rasulullah SAW anil ikhtisari bis sholat. Ya. Yang ketiga, raful basari ila sama. Sholat kok dama. Baik. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fi sholati aw la tukhattafanna absaruhum. Kalau orang itu ketika sholat kok dama tok misalnya, maka supaya dihentikan. Atau nanti akan datang musibah sehingga matanya dicukil, bahasa kasarnya itu sampai dicongkel lah. Baik, ya sakit ya misalnya. Hatta au layu khotofanna absaruhum, sampai nanti karena sering dangak tadi sama dicongkel matanya misalnya. Baik, sakit mata dan menyebabkan kebutaan. Yang keempat, anadru ila ma yulhi. Nah, ini melarang untuk melihat sesuatu yang bisa menggoda. Ini dasarnya ini. Syakulatni a'lamu hadhihi. Nah, taib. Fan Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun. Rasulullah sholat di hadapannya itu ada dengan pakaian ya, fi khamisatin laha a'lamun, pakaian tebal ya, pakaian dari kulit ya, ada dari wol ya, kulit kalau sekarang wol ya. Syagul, ada gambarnya di pakaian tersebut, ada gambarnya. Syagulati a'lamu hadhihi, gambar tersebut itu ada menggoda ini, misalnya kayak gini. Misalnya. Baik. Idhabu biha ila abi Jahm. Ya ini apalagi Jogja itu misalnya dagadu ya, atau apa itu artinya. Terus kemudian idhabu biha ila abi Jahm. Ya, ini mengganggu ini. Udah tukarkan ini apa namanya ke Abu Jahm. Abu Jahm itu disebutkan di sini Amir ibnu Hudzaifah. Ini yang memberi ini ya, memberi pakaiannya atau membelinya kepada orang ini. Kemudian wa'atuni bi'ajin dan bi'ambijaniyatihi, ganti dengan pakaian walaupun nggak ada gambarnya, dengan kulit yang agak kasar ya, dengan agak yang kasar, belum ada yang tidak ada gambarnya. Baik, artinya setiap di depan kita persiapkan jangan sampai ada gambar atau ada sesuatu yang bisa mengganggu. Kita sholat juga jangan pakai pakaian yang ada gambarnya, ada tulisannya yang mengganggu orang lain. Kita nggak terganggu, tapi orang yang membaca atau melihatnya bisa terganggu. Kemudian yang kelima, taghmidul aini, memejamkan mata ketika sholat. Qala Ibnu Qayyim waswabu anna yuqal in kana taftihul aini la yakhlu bil khushu'i fa huwa afdal wa in kana yahulu bainahu wa bainal khushu'i lima fi qiblatihi min az-zukhrufah wa tazwiqi aw ghairihi mimma yuwaswisu alaihi qalbahu fa hunaka la yukrahu. Baik, kalau misalnya tidak memejamkan mata, dengan membuka mata gini, ada gambar atau apa, tidak terganggu sama sekali misalnya, maka tetap buka matanya. Tapi kalau misalnya sangat terganggu, misalnya ada tulisan yang melihat tulisan ini mudah-mudahan, ada mudah-mudahan ini kalau mudah-mudahan di lunasi hutangnya misalnya, itu masih mending. Mudah-mudahan iya betul. Ya, ya. Tapi kalau misalnya tidak sampai mengganggu, karena sudah ma'ruf, sudah populer gitu, misalnya ada loto atau merek lain, Wadimor atau ya nggak apa-apa. Baik. Al-isyaratu bil yadaini inda salami. Nah ini dulu, ini ada kejadian mestinya ini, ya ada sebab urutnya. Ketika mau salam, tangan kan ditaruh sini ya.
kemudian assalamualaikum. Nah, kadang kita salam kepada teman, assalamualaikum. Nah, kadang katanya gitu ya. Ini juga gitu. Assalamualaikum misalnya tangan gini. Nah, ini disebutkan dalam hadis ma balu haula'i yusallimuna bi aidihim ka'anha aznabu khayli syamsin. Nah, innama yakfi ahadukum ayyadu ayadahu ala fakhidhi thumma yaqulu apa yang dilakukan orang-orang muslim, bukan orang muslim ini, orang mengucapkan salam ketika sholat ya, bi aidihim, kemudian dengan mengangkat tangannya seperti ekornya khail, ekornya ini aja onta, kuda. Innama syamsun itu jamu sumus wa asuhuru an-nufuru minat durab. Nah, ya ketika ya kuda itu kalau menghindarkan dari sesuatu kemudian ngimpas-ngimpaskan ininya buntutnya. Nah, ini namanya cukuplah bagi kalian ketika mau salam itu mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian yang ketujuh, taghtiyatul fami wasadli. Nah, Rasulullah SAW anil sadli bis salati au yughati ar-rijla fahu rawahu. Ini ada dua. Yang pertama, menutup mulutnya. Walaupun baca Al-Fatihah kok nggak dibuka, itu sebaiknya dengan dibuka misalnya. Walaupun nggak perlu keras-keras misalnya. Alhamdulillah. Nah, buka itu. Kalau yang diem aja kan nggak dipakai mulutnya, cuma dalam hati. Nah, pertama itu dibuka mulutnya. Yang kedua, tidak memakai baju misalnya. Ini nggak dimasukkan kakinya, tangannya itu nggak dimasukkan ke ini, ya cuma dipakai dengan gitu aja. Nah, itu tidak boleh atau makruh. Kemudian as-salatu bi hasrati ta'am, makan sudah disediakan ta'am, sudah siap-siap. Nah, bagaimana kaidahnya begini kalau misalnya sedang menunggu makanan, sudah disiapkan, tapi misalnya di restoran misalnya, ini sudah menunggu makan, wah, makanannya sudah setengah jadi, sudah hampir jadi, azan. Nah, ini bagaimana? Selagi belum dihidangkan, belum ya, tinggalkan sholat, untuk sholat. Tetapi nunggu makanan sudah, ketika baru saja didelehkan gini gitu di depan, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, makan. Kemudian yang ke-9, as-salatu ma'a mudafa'atil akhbitsaini wa nahwihima mimma yushghilul qalba. Sholat tapi ngempet pipis atau liol, itu nggak boleh. Lebih baik qadul hajah. Ngempet pipis, kemudian ternyata imamnya membaca surat Al-Mujadalah, terus makin gini terus. Ya, baik. Nah, kemudian yang ke-10, as-salat inda mughalabatin naum. Baik, ini. Baik, ada dua masalah di sini. Pertama, masalah batal ketika sholat, itu masalahnya. Yang kedua, tayamum. Itu tayamum itu ada aturannya. Tayamum itu kan bersuci. Ketika ada air nggak boleh tayamum, dan itu bukan karena sakit. Ya harus keluar. Bagaimana caranya? Nah, ini bisa begini. Kalau di tempat yang dipersiapkan itu ya, misalnya di pinggir itu biasanya dikosongin untuk jalan. Ini boleh, walaupun di tengah di sini, walaupun imam di sana ini, kalau di sana ada, lebih baik melewati orang di depan ini, nggak apa-apa. Karena memang batal dalam kondisi tidak normal. Yang normal itu ketika melewati orang sujud, ruku, atau dalam keadaan sholat melewati di depannya, itu dalam keadaan normal. Nah, kalau dalam keadaan tidak normal, ngentut itu kan nggak normal ketika sholat. Maka melewati nggak apa-apa, kemudian lewat. Atau kalau memungkinkan, ya lewat aja belakang, nggak apa-apa. Yang dilewati kan cuma gitu. Kalau misalnya di sana tertutup, ya minta jalan. Nah, yang kedua, tayamum tadi, itu tata caranya pertama tidak ada air, nggak apa-apa. Nah, ini udah
hamamnya atau tempat wudhunya air banyak, kita tunjukkan. Terus kemudian sakit. Kalau dia sakit misalnya ngentut gitu, terus kemudian tayamum, bagaimana? Waduh, tayamum kok di situ, sebaiknya keluar nggak apa-apa. Keluar nggak apa-apa. Kalau nggak bisa terpaksa karena sakit ya gitu, ya nggak apa-apa. Ini nggak normal dari orang yang nggak wajar kan? Gitu kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dalam ini karena bagi dia kan dalam kondisi tidak wajar, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam keadaan wajar kemudian ada sholat di belakang belum selesai misalnya, sebaiknya nunggu. Jangan kemudian lewat gitu aja, ini terlambat itu suka popo dilewati misalnya, nggak boleh. Nah itu kadang keadaan ini normal biasa. Kalau dalam keadaan batal karena nggak normal seperti itu, maka dilewat nggak apa-apa. Supaya nanti dia wudhu dan dapatkan sholat jamaah. Gitu ya. Ya boleh nggak apa-apa, tapi dipakai di luar sholat misalnya. Sebaiknya gitu. Baik kita yang makai maupun orang yang makai ya, supaya kalau kita nggak terganggu, orang lain bakal bisa terganggu, jangan sampai terganggu. Nah, ini sebetulnya ke 10-11 itu masih ya 10-11 tak baca ya. Ini. Ya nggak apa-apa, sudah molor segini apa. As-shalatu inda mughalabatin naum. Salat ketika apa namanya? Ngantuk banget sekali, ngantuk sekali. As-shalatu inda mughalabatin naum. Terkalahkan dengan ngantuk. An Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza na'isa ahadukum falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum." Apabila orang ngantuk, belum sholat, sudah ngantuk sekali misalnya, ngantuk sekali, tidur dulu. Nah, tetapi dia yang mengatakan gini, fa inna idza shalla wa huwa na'isun la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubu nafsahu. Ya, orang-orang nggak sadar itu ingin memuji, bahkan menghujat dirinya sendiri. Baik. Hadis lain Abu Hurairah mengatakan dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, qala idza qama ahadukum minal laili fasta'jama al-Qur'ana ala lisanihi falam yadri ma yaqulu falyattaji'a. Ini ada dua hadis tadi. Yang pertama, ketika sholat fardu, bahkan sholat fardu, ngantuk sekali misalnya, sebaiknya tidur dulu. Terus waktunya sudah mau habis ya, untuk mati ya harus sholat dulu ya. Nah, pertama sebelum sholat maka tidurlah dulu. Pertama itu sebelum sholat. Nah, kemudian ini sholat fardu, bahkan sholat fardu. Baik. Tetapi ini harus ada ininya, betul-betul terbukti dia ngantuk banget itu. Nah, dibuktikan dalam sholat qiyamul lail ini. Fa idza qama ahadukum minal laili fasta'jama al-Qur'an ala lisanihi falyadri ma yaqulu falyattaji'. Orang ketika qiyamul lail, itu sholat sunat ya, qiyamul lail, kemudian membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian fasta'jama al-Qur'ana ala lisanihi, ngomongnya ngaco ketika baca Al-Qur'an misalnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kemudian la a'budu ma ta'budun lagi, dari tinggal lakum dinukum waliyadin itu misalnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma'bud wala ana a'budu ma'abatum wala antum a'buduna ma'abud wala ana a'budu ma'abatum dan sebagainya. Terus seperti itu, udah ngantuk misalnya, ya, maka sudah segera duduk dan selesaikan, tidur dulu. Ini ketika qiyamul lail. Tapi dibuktikan dengan sholat dulu. Nah, kalau sholat dulu, nah betul sholat ya, sudah sholat 2 rakaat kok ngantuk banget, tidur. Nah, seperti sholat tadi ya, ketika sholat fardu sebaiknya apabila waktunya sudah, nah sebaiknya kalau awal waktu pun dicoba dulu, sholat dulu. Ketika 1 rakaat sudah punya sampai terkantuk-kantuk, misalnya itu, sebaiknya kalau ketika sholat ya selesaikan dulu ya. Nah, ini yang terakhir punya orang yang mengkhususkan tempat misalnya di masjid ya, di sini misalnya. Pokoknya di sana aja, inginnya di sana, di pinggir aja, pinggir kiri atau di sana aja, pojok aja, itu nggak baik. Seperti ternyata ya kebiasaan onta itu senantiasa menempati tempat yang biasa ditempati. Misalnya.
di tempat pohon di bawah pohon itu. Cenderung ketika habis di gembala itu, biasanya tempat itu tadi ya. Baik, gitu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين